Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Mataram. Perkenalkan, saya Albinus KHSPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2003. Hari ini 4 Desember 2023 saya melaksanakan ujian kinerja pembelajaran di kelas di SMK Binek Semeruteng, materi tentang struktur dan fungsi jaringan hewan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik. Baik, silakan duduk. Bagaimana kabar hari ini? Baik, oke, baik. Harapan saya tetap semangat kehadiran di sekolah, karena tanpa semangat untuk melaksanakan kegiatan itu tidak berjalan efektif. Jadi sebelum kita memulai kegiatan proses pembelajaran kita hari ini, kita diawali dengan doa dulu. Ya, satu orang angkat doa, silakan. Sini. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa kami Oke. Baik, silakan duduk. Terima kasih sudah memimpin doa kita sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Ya, saya absensi dulu ya. Mungkin ada yang tidak hadir. Juventus Salviano Rudiarjo? hadir, Pak. Ada. Evanjo? Ada ada satu orang yang tidak hadir hari ini. Tidak masalah. Bagaimana, semangat Semangat. Oi, jangan terlupa, santai saja di pembelajaran. Santai. Saya rasa kalian itu sudah ada persiapan yang baik dari rumah. Lalu adik-adik sekalian, kira-kira ada tidak hewan yang kalian pelihara di rumah atau di keluarga kalian? Ada tidak? Hewan apa saja? Anjing. Babi, apa lagi? Kerbau. Wah. Biasanya kalau yang di kampung-kampung itu hampir semua memiliki hewan. Nah, hewan itu pasti kita pernah melihat dan pasti kita merasakan. Merasakan dalam arti kalian melaksanakan memelihara hewan pasti tahu tentang yang seperti apa itu kehidupan hewan. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita mempelajari tentang hewan. Nah, lebih spesifik lagi bahwa tujuan pembelajaran tentang struktur dan fungsi jaringan hewan itu adalah kalian harus mengidentifikasi ya struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, dan juga kalian nanti memahami dan mengidentifikasi video pembelajaran yang akan saya tayangkan sebentar supaya kalian memahami tentang yang seperti apa itu jaringan hewan ya. Supaya kalian bisa mendalami materi, nanti ada materinya, ada juga videonya. Nanti sisi berikut nanti ada sisi diskusi melalui pekerjaan-pekerjaan LKPD karya sebentar. Jadi adik sekalian,
saya sedikit menayangkan materi pembelajaran hari ini terkait dengan struktur dan fungsi jaringan hewan. Jadi ini tentang jaringan hewan. Ya, jaringan hewan itu merupakan kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama dan beberapa jaringan kelompok berbentuk organ. Dari jaringan hewan itu sebutan atau kata dasar itu jaringan. Ya. Kalau berbicara tentang jaringan, berarti ada hubungan antara organ-organ, ya. Dan mereka punya fungsinya masing-masing. Lalu yang berikut, jaringan hewan itu ada beberapa kelompok, ya. Yang pertama itu ada jaringan epitelium, ya. Ada jaringan ikat, ada jaringan otot dan ada jaringan saraf. Ini adalah kelompok-kelompok jaringan pada hewan, ya. Lalu kita berbicara tentang jaringan epitel atau epitelium, ya. Sering disebut tuh jaringan epitel, ya. Jaringan epitel itu, ya, tersusun sangat rapat satu dengan lainnya. Lapisan sel selalu menghadap ke permukaan. Jadi itu contoh atau bentuk atau model dari jaringan epitelium. Jaringan epitelium juga terdiri dari dua komponen, itu ya, lapisan sel dan lapisan bawah. Ya, kalau kalian pernah memegang tubuh hewan, ya, itu adalah yang kalian rasakan itu pasti beda dengan ketika kalian menekan benda yang lain. Ya, kalau menekan tubuh hewan, pasti dia semacam naik turun. Ya, jadi di dalam tubuh itu adalah jaringan epitel yang memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Dari itulah jaringan epitelium. Nah, ada epitel selapis, ada epitel berlapis, epitel pipih, epitel kubus, dan epitel silinder. Dari itu bentuk gambar daripada epitel selapis, ya. Seperti ada kotak-kotak kecil, ya, untuk bisa membedakan yang mana epitel berlapis, pipih, dan epitel kubus. Dari itu epitel pipih selapis, ya, disusun berbentuk pipih, umumnya berfungsi untuk pertukaran gas atau zat lainnya. Dan itu pengertian dari epitel selapis. Dan itu gambaran sedikit tentang jaringan epitel. Sekarang jaringan ikat, karena ada 4 kelompok tadi, ada jaringan epitel dan ada jaringan ikat. Nah, jaringan ikat merupakan jaringan yang ditemukan pada semua organ tubuh. Ya, itu terdiri dari ada jaringan matriks ekstraseluler, ya. Pada umumnya itu mengikat satu organ dengan organ lainnya. Artinya begini, jaringan ikat ini dia menghubungkan antara organ satu dan organ yang lain. Contohnya kalau organ tubuh, apa organ tubuh? Seperti materi kali lalu itu apa? Contohnya pernafasan, ya, ada hidung, ada tenggorokan dan sebagainya. Mereka tuh ada antara satu organ dengan yang lain. Ya, siapa yang menghubungkan? Jaringan itu yang menghubungkan, ya. Jaringan ikat. Sekarang berikut ada jaringan otot. Jaringan otot itu berfungsi sebagai alat gerak aktif, ya. Berdasarkan bentuk sel dan penyusunan jaringan otot dibedakan menjadi ada otot polos, otot lurit, dan otot jantung. Jadi kalau berbicara otot, mungkin itu bahasa keseharian kita, ya. Ternyata di dalam otot itu ada jaringannya dan dia punya fungsi terhadap gerak aktif. Ya. Contohnya selama manusia atau hewan yang masih bernafas, masih hidup, berarti ototnya itu dia semacam selalu aktif. Ya. Ketika tidak aktif pada otot kita, otomatis dia tidak bisa bergerak atau tidak berfungsi lagi. Ya, itu jaringan otot. Ya. Jaringan otot itu ada 3 tadi, ada otot polos, ada otot lurik, dan otot jantung. Jadi otot polos itu bekerja secara tak sadar, ya. Dan yang berikut menyusun organ-organ yang berongga
gerak yang dihasilkan dinamakan peristaltik. Ya. Itu bentuk sel ya, bentuk sel dari jaringan otot itu seperti cakram dengan inti di tengahnya. Jadi itu adalah bentuk gambar dari jaringan hewan ini, lebih khusus untuk jaringan otot polos. Jadi itu juga otot rangka ya, otot rangka. Cara kerjanya itu bekerja secara disadari, menempel pada rangka. Bentuk sel itu berbentuk sel memanjang, berlurik-lurik ya. Itu bentuk gambarnya seperti yang ada di depan ini. Itu lebih khusus untuk bentuk sel pada otot rangka. Lalu otot jantung ya, otot jantung ditemukan hanya pada jantung ya. Pernah melihat jantung? Hah? Tidak pernah lihat. Tapi pernah dengar toh? Ya, pernah dengar. Jadi jantung, otot jantung itu letak ditemukan hanya pada jantung. Jantung itu dia memiliki ototnya, ya, tapi dia tidak ada tulang. Dia hanya ada otot saja. Dan cara kerjanya itu bekerja secara tidak disadari. Bentuk selnya itu sel berbentuk memanjang dan lurik-lurik. Serabut selnya bercabang-cabang. Jadi itu contoh gambar dari otot jantung. Lalu yang berikut jaringan saraf ya. Saya rasa jaringan saraf ini bukan hal yang baru ya. Sejak SMP itu ada materi tentang jaringan saraf. Nah, fungsinya itu menerima rangsang dari alat indera, memproses rangsang yang diterima, merespon rangsang. Nah, komponen jaringan saraf itu ada neuron. Ya. Neuron itu seperti gambar di depan ya. Ini yang gambar di bagian kiri ini dari kalian ini, ya. Itu adalah contoh jaringan saraf. Saya rasa kalian itu pernah mendapat materi waktu SMP. Jadi itu sekilas menyampaikan materi tentang jaringan hewan dan lebih detail lagi, lebih memahami tentang jaringan hewan ini, kalian mengamati video pembelajaran ini. Kita bahas satu-satu. Nah, jaringan epitel sendiri ini merupakan jaringan yang berupa membran atau kelenjar sebagai pelapis permukaan luar atau tubuh ya, dan bagian dalam juga berupa rongga dan organ. Nah, biasanya si jaringan epitel ini terletak di lamina basalis atau lapisan membran basal. Nah, dia memiliki ciri-ciri nih, selnya bersudut poligonal, bahkan tidak teratur, kemudian tersusun rapat ya, kemudian dengan daya regenerasi tinggi. Jadi untuk langsung mengganti kerusakan. Kemudian beberapa yang memiliki mikrofili ya, kemudian tidak mengandung pembuluh darah, limpa dan nutrisi diperoleh secara difusi. Oke ya. Kemudian fungsinya ini jaringan epitel ini berfungsi sebagai pelindung, transport zat, baik itu absorpsi, sekresi, ekresi, eksteroreseptor, dan membantu juga pada saat respirasi. Nah, jaringan epitel ini berdasarkan ukuran bentuknya itu ada jaringan pipis lapis, ada epitel kubus selapis, ada epitel silinis bersilia, epitel pipi berlapis banyak, ada epitel kubus berlapis banyak, kemudian epitel transisional dan juga epitel silinis berlapis banyak ya. Jadi si epitel ini terbagi-bagi lagi nih ya. Oke. Nah, apa sih bedanya? Coba kita sedikit dulu ya. Kita lihat. Epitel pipis selapis di sini ya. Udah pipi selapis lagi, tipis banget ya. Nah, biasanya dia terdapat pada endometrium, mesotelium, kemudian lapisan parietal, kapsula Bowman dan lempung Hartley pada ginjal, serta alveolus pada paru-paru dan selaput telinga bagian tengah ataupun bagian dalam. Kenapa kok seperti itu? Karena biasanya di bagian alveolus ini merupakan bagian yang sangat tipis banget untuk proses difusi, baik itu pertukaran O2 dengan CO2 ya. Jadi nih hubungannya nih. Nah, oke, kita lihat seperti gambarnya. Di sini ada gambarnya. Kalau kita lihat yang namanya sebuah jaringan itu terdiri atas banyak sel yang memiliki inti-inti ya. Ya, ini adalah inti sel. Ya, kemudian ini yang disebut dengan jaringan epitel. Oke, kemudian bagian yang biru ini itu disebut dengan lapisan basal ya, gitu. Nah, ini lapisan basalnya. Jadi perhatikan, ini khusus untuk jaringan epitel ya. Bawahnya ya. itu
Yang tisu ya, gitu. di lingkar itu, makanya ya itu disebut jaringan epitel. Di luarnya itu ya. Sedangkan di dalamnya itu disebut matriks. Di satu lapis. Ya. Oke. Yang Nah, kalau kita dikasih lagi keterangan fungsi itu untuk melakukan supaya bisa proses membedakan difusi. oh ini jaringan Terus apa sih? Nah, lihat kalau kita lihat epitel. di paru-paru ini dia seperti yang tadi bilang nih, ketika misalnya kita ada benda masuk ya kepada saluran pernapasan, tetap pada saat tersedak, misalnya kita lagi makan kemudian tersedak, dia keluarkan lagi. Nah, itu mekanisme pertahanan supaya si benda asing tidak masuk pada saluran pernapasan, seperti itu. Kemudian juga silia ini juga untuk menggerakkan ovum di oviduk ya, seperti itu. Nah, sebetulnya ada epites lindis tidak bersilia. Nah, itu biasanya pada lambung, usus halus, dan juga kantung empedu. Kita lanjutkan. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan mulai dari memberikan materi tadi ya, dan selanjutnya nanti saya akan membagikan kelompok untuk diskusi. Nah, kelompok ini nanti ada dua jenis kelompok, ada kelompok dasar atau dan juga ada kelompok ahli. Nah, kelompok ahli nanti dia nanti akan mendiskusikan materi atau LKPD yang sama. Mengerti ya? Nah, setelah itu nanti kembali ke kelompok dasar. Itu ya. Jadi sekarang kalian nanti tinggal tukar sebentar kembali ke kelompok dasar, tapi diskusinya nanti di kelompok ahli. Karena di kelompok ahli nanti kalian diskusikan soal yang sama. Nah, setelah itu nanti kembali ke kelompok dasar untuk saling memberikan menyampaikan materi hasil diskusinya. Ya. Sudah mengerti deh? Oke. Dan juga saya sudah siapkan bahan bacaan supaya kalian nanti bisa mempelajari materi-materi. Nah, sekarang bentuk kelompok sudah. Ya, kelompok dasar dulu. Ya, silakan. Tinggal balik nama, balik ke badan. Ya. Jadi ini kelompok satu ya, di sebelah. Saya bagikan bahan bacaan dan juga LKPD-nya. Silakan baca. Itu bahan bacaannya untuk bisa diskusikan. Nanti dikerjakan sesuai dengan LKPD yang ada di lembar kertas kerja. Kelompok berapa nih? Oh iya, ini kelompok 2. Kelompok 2, ini kelompok 2. Ini bahan bacaan ya. Kelompok 3 saja nih. Tulis nama nama lengkap dan juga tulis nama kelompok. Kelompok 3. Jangan dulu kerja, saya dulu bagikan ini bahan bacaan dan juga kelompok. Silakan. Oke, baik. Dengar dulu. Silakan kalian baca dulu itu referensinya, lalu dilanjutkan diskusi dengan teman-teman untuk bisa menjawab. Nanti setelah hasil diskusi nanti, setiap kelompok nanti akan mempresentasikan di depan. Ya silakan kerja. Oke, baik sudah. Jadi jangan lupa tulis nama dan kelompok. Nanti akan dinilai nanti, ya. Jangan lupa. Nama lengkap, jangan nama singkat, nama lengkap. Masih ada yang belum ya? Bagaimana? Perhatikan baik itu ya. Nanti setelah itu nanti presentasi masing-masing kelompok ya berdasarkan hasil diskusinya
Kan ini nanti kembali ke kelompok dasar. Tidak ada waktu lagi untuk diskusi. Oke, baik sudah. Sekarang kembali ke kelompok dasar lagi. Nanti kalau saya bilang, ayo kelompok ahli, silakan masuk tempat. Sesuai dengan nama kelompok tadi, gitu, ya. Sekarang silakan sekalian kembali ke tempat duduk sudah. Silakan kembali ke tempat duduk. Karena tidak ada lagi sisi diskusi sisi diskusi kelompok tidak ada lagi. Sekarang tinggal presentasi. Oke. Nah sekarang kelompok ahli dari kelompok 1. Ya urutannya dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 tim ahlinya silakan maju. Ya, silakan. Ya, tepuk tangan dulu mereka. Jika hasil diskusikan jaringan epitel. Jaringan epitel pada hewan merupakan jaringan yang berfungsi sebagai pelapis organ dan rongga tubuh bagian luar hewan. Jaringan epitel yang melapisi permukaan tubuh atau lapisan luar tubuh disebut sebagai epitelium. Teman-teman ada pertanyaan? Oke, baik. Bentar dulu. Ini dari kelompok apa tadi? Ya, kelompok 1 tentang jaringan epitel. Tadi sudah disampaikan hasil diskusi kelompok mereka ya. Jadi terkait dengan presentasi mereka tadi ini, mungkin ada pertanyaan yang kurang memahami, kurang ada penjelasan dari teman-teman kalian kelompok 1. Silakan. Ada yang tanya? Ini ya, silakan. Siapa namanya? Ya, silakan. Apa fungsi epitel pipi berlapis dan epitel batang berlapis? Ulang. Apa fungsi epitel pipi berlapis dan epitel batang berlapis? Epitel. Ya, coba dari kelompok 1 silakan menjawab. Itu pertanyaan tuh ya. Epitel pipi berlapis fungsinya sebagai lapisan pelindung dari pengaruh luar atau terletak pada kulit. Sedangkan epitel batang selapis fungsinya menyerapkan permukaan seluruh permukaan pada usus. Ya. Jadi khusus untuk epitel apa pertama tadi? Epitel pipi berlapis. Ya. Epitel pipi berlapis ya. Itu terkait dengan jaringan paling luar. Ya. Itu paling luar ya. Jadi kalau kalian melihat dari video pembelajaran tadi, ya seperti yang dijawabkan oleh kelompok 1 tadi ya, itu memang sudah berkaitan dengan penjelasan tadi ya. Jadi luar biasa. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Mungkin ada lagi yang lain? Mungkin ada masukan? Ada pertanyaan? Ada tidak masukan? Ada tidak? Atau ada pertanyaan? Ya? Tidak ada ya? Oke, baik. Untuk kelompok 1 kita memberikan aplaus dulu. Ya, baik. Silakan. Lalu kelompok berapa nih? Ya, kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Ini kelompok 2 ini adil ya. Ada 2 perempuan, ada 2 laki-laki. Luar biasa. Nah, sekarang silakan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Ini sedikit supaya teman-teman lihat. Ya, sudah. Pas. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jaringan ikat merupakan jaringan yang berkembang dari mesenterim yang berasal dari lapisan tengah embrio mesoderm. Jaringan Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan silakan. Oke, baik. Ini dari kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang mungkin ada pertanyaan dari kalian? Ya, silakan. Ya.
Mengapa jaringan ikat berada di seluruh bagian tubuh hewan? Ulang. Coba. Mengapa jaringan ikat berada di seluruh bagian tubuh hewan? Ya. Karena jaringan ikat di bawah kulit tubuh sebagai penghubungan berbagai organ dan ringkis antara jaringan. Ya itu ya. Sudah mengerti itu? Sudah Pak. Hah? Sudah jelas tuh. Sudah, Bro. Hah? Oke baik. Luar biasa dari kelompok 2 telah menyampaikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan balik ke kelompok. Sekarang kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke, baik. Jaringan otot. Jaringan otot. Ya, kelompok berapa nih? Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 hasil diskusinya. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Kira presentasi dari kelompok kami. Sudah. Kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Ya. Jadi ini hasil diskusi kelompok 3 terkait dengan apa topik tadi? Jaringan otot. Ya, jaringan otot deh. Sekarang ada tidak Pertanyaan. pertanyaan dari IPA? Yang lain? Hah? Berdiri memang dia nih. Silakan. Saya atas nama Juventus Sofiana Udrianto ingin bertanya kepada kelompok 3 apa bisa. Terima kasih. Sudah. Ya, oke baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Dan sekarang untuk kelompok 4. Nah, kelompok. Ya, silakan. Ayo, semangat. Tepuk tangan dulu supaya semangat kelompok 4. Kesana sedikit. Halo, bisa sedikit. Supaya teman-teman bisa lihat. Ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang disusun oleh kumpulan saraf. Kumpulan saraf ini disebut sebagai neuron. Neuron merupakan kesatuan fungsional dari sistem saraf yang memiliki kemampuan menghantar memiliki inti bagian tengah. Pada sitoplasmanya terdapat butir sel yang mengandung RNA untuk sintesis protein dan badan biologi. Luar sitoplasma dari badan sel dan ujungnya memiliki cabang-cabang halus bukan Oke, baik. Jadi ini kelompok apa tadi? Hasil diskusinya mereka. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, sekarang ada yang ditanyakan terkait dengan hasil diskusi mereka. Kalau saya dengar tadi cukup panjang ya, dan sudah ada sedikit jawabannya cukup bagus terkait dengan jaringan apa terakhir tadi? Jaringan saraf ya. Nah, tadi sudah menyampaikan materi tadi, tinggal itu tadi hasil diskusi mereka tentang jaringan saraf ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ada yang ditanyakan? Hah? Berarti sudah mengerti ya? Silakan. Jadi terkait dengan hasil diskusi ini nanti akan dinilai ya. Walaupun ada teman-teman kalian yang mungkin belum paham, malu bertanya, jangan malu bertanya ya. Karena ketika ada teman yang mempresentasikan atau kelompok presentasikan, kalau ada yang belum paham harus kalian bertanya. Nanti untuk lebih jika kalian nanti belajar lebih mendalam lagi hasil diskusi tadi dan juga lebih banyak belajar terkait dengan diskusi kelompok tadi. Jadi yang berikut adik-adik terkait dengan materi yang mulai dari pemberian materi tadi, video pembelajaran dan sampai ke hasil diskusi, tentunya ada sedikit buah kesimpulan dari rangkaian materi-materi atau hasil diskusi tadi ya. Siapa yang bisa menyimpulkan
terkait dengan hasil diskusi kalian hari ini. Ya, siapa yang bisa? Ya, silakan. Kelompok berapa nih? Kelompok 1. Ya, silakan. Ini mewakili dari kelompok 1 menyimpulkan diskusi setiap kelompok tadi. Saya rasa itulah gunanya tadi ya, kelompok dasar dan kelompok ahli. Tadi sudah lengkap di LKPD-nya, hasil diskusinya dan apa kesimpulan dari diskusi itu. Ya, silakan. Mewakili dari teman kalian saja untuk bisa menyimpulkan materi. Ya, silakan. Jaringan epithel pada hewan merupakan jaringan yang berfungsi sebagai pelapis organ dan rongga tubuh bagi jaringan. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk luar biasa. Saya rasa menyimpulkan materi tadi terkait dengan hasil diskusi kalian ini adalah kesimpulannya. Jadi sekali lagi terkait dengan jaringan hewan itu ada 4 kelompok tadi. Apa pertama tadi? Jaringan epitel, apalagi? Jaringan ikat, apalagi? Jaringan otot dan jaringan saraf. Itu harus ingat itu, ya. Kalau sebutan tentang jaringan, jaringan hewan itu ada 4 kelompok. Ya. Ada jaringan epitel, ada jaringan otot, jaringan saraf dan jaringan jantung. Itu 4 kelompok besar. Itu jaringan hewan. Jadi setelah kalian mengkelompokkan itu, mendefinisikan, mengartikan setiap jenis atau setiap 4 kelompok tadi. Setelah mengartikan itu, kalian ingin tahu tentang apa fungsinya. Nah, dari 4 komponen ini, 4 kelompok ini, mereka itu ada keterkaitan antara jaringan tadi itu. Kalau satu yang rusak, semua rusak semua. Tidak bisa begini. Seandainya tentang jaringan jantung tadi, contoh ya, jaringan jantung. Jaringan jantung ketika dia tidak aktif, itu mempengaruhi dengan jaringan otot. Sering terjadi, mungkin kalian pernah mendengar orang-orang sakit jantung. Ya. Itu sebutan satu jenis jaringan, mempengaruhi badan yang lain. Kenapa disebut jaringan? Karena menghubungkan antara organ yang satu dengan organ yang lain. Karena kali lalu kita sudah memahami dan telah mengetahui tentang jenis-jenis organ. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kelompok 1 mewakili kesimpulan tentang materi jaringan hewan. Adik-adik sekalian, berikutnya saya ingin sejauh mana kemampuan kalian tentang memahami materi ini. Ya, ada soal yang perlu kalian jawab ya. Ini semua ini ICI ya, ICI, dan harus jawab dengan sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak boleh menyontek. Sekarang saya bagikan. Sebentar kumpul Ya, silakan kerja. Nanti setelah kalian kerja nanti kumpul itu dalam bentuk ICT saja, harus bekerja sesuai dengan kemampuan kalian, tidak boleh melihat teman sebelah. Silakan kerja dengan LKPD-nya. Jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa. Itu yang perlu kalian ingat betul, karena ini mau ujian akhir semester, diharapkan fokuskan belajar ya, karena kita sudah di ujung ujung semester ganjil. Nanti pertemuan berikut nanti pasti kita nanti setelah libur Natal baru kita ketemu lagi, karena sekarang sudah tidak dalam KBM, karena kita menyiapkan diri untuk ujian akhir semester. Dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, harapannya tetap jaga kesehatan apalagi ini masih situasi cuaca yang tidak mendukung, karena sekarang sudah bulan musim hujan sudah nih, musim hujan atau sekarang bulan Desember itu musim hujan. Jadi ingatkan sekali lagi, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Jadi sebelum menutupi rangkaian kegiatan pada hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin doa. Ya, silakan. Ini ya, silakan. Di depan.
Baik, silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Jadi demikian saja kegiatan kita pada hari ini. Saya menyampaikan sekali lagi terima kasih. Jadi ingat, kali ini adalah terakhir pertemuan kita dan semester berikut kita ketemu lagi. Sekali lagi tolong jaga kesehatan dan jangan lupa belajar dan berdoa. Itu adalah bagian dari untuk menjalankan proses pembelajaran kalian di sini. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.